Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rahmat Dian Permadi di semester baru ini tahun ajaran 2020-2021. Mungkin di kelas 11 yang sekarang ini sudah mengenal saya ya, terutama yang dari kelas 10 diajar oleh saya. Oke, mungkin kalau nanti ke depannya saya mengajar kalian kelas 12, channel ini akan tetap ada dan stay ya. Oke, ini perkenalan dari diri saya, nama lengkap saya, kontak WhatsApp, Instagram maupun YouTube channel. Kalian bisa follow, bisa subscribe atau share channel saya ini untuk pembelajaran matematika. Oke, langsung saja di materi tahun ajaran baru ini kita akan membahas tentang lingkaran. Nah, lingkaran yang kamu tahu waktu SD itu adalah sebuah benda atau sebuah objek yang intinya kumpulan dari titik-titik yang tak hingga, itu disebut lingkaran yang berbentuk bulat. Nah, bulat kan dimensi 2-nya kan bulat, kalau dimensi 3-nya adalah bola. Ya, oke. Lanjut. Nah, setelah menyaksikan ini, kalian dapat menentukan persamaan lingkaran yang memenuhi kriteria tertentu. Oke. Yang seperti yang saya bilang tadi, ini adalah pengertian lingkaran sesuai dengan EID ya, ejaan yang dibenarkan. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tetap. Jarak sama itu disebut jari-jari. Oke, dan titik tetap itu disebut pusat lingkaran. Biasanya dia ada di tengah-tengah, itu pusat lingkaran. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini diagramnya ya, bisa kita lihat di sini ada sebuah diagram Kartesius, sumbu X dengan sumbu Y. Dia ada tengah-tengah itu, di tengah-tengah lingkaran itu. Berarti di mana titik pusatnya? Nah, di 0,0 di sini. Nah, seperti itu. Maka dia berjari-jari, dia mempunyai jari-jari misalnya titik P di X, Y, misalnya 1,2. Nah, berarti dia mempunyai jari-jari di sepanjang itu. Titiknya di situ ya. Oke. Nah, seperti ini. Maka persamaan lingkaran itu menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, di mana R itu adalah jari-jarinya. Nah, untuk memahami ini, dari mana konsep X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat? Coba kita lihat di sini. Ini kan ada sumbu R dengan X dengan Y. Nah, di kelas 10 waktu kalian pernah belajar tentang aturan Pythagoras, nah maka berarti dapat kita simpulkan ya, dapat dari mana nilai R ini? R adalah sisi miring. Nah, bagaimana cara mendapatkan konsep R itu atau sisi miringnya? Berarti sisi yang tegak ditambah sisi yang datar, atau sisi yang tegak itu adalah Y kuadrat ditambah dengan X kuadrat. Nah, dapatlah konsep. Nah, ini persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0. Oke. Lanjut. Oke ya. Ya, dengan keterangan R-nya adalah jari-jari dan sebagainya. Oke, coba kita langsung saja biar nggak bingung, kalian masuk ke materinya ya. Persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0 atau 0,0 dengan jari-jari misalnya 5, R sama dengan 5 adalah, nah ini langsung saja ya kan. Kenapa langsung 25? Lihat di sini, R-nya kan 5. Berarti kan 5 pangkat 2 berapa? 25. Oke, yang kedua, 2 pangkat R sama dengan 2,5. Atau kalau kita lihat atau kita jadikan pecahan biasa adalah 5/2 ya. Maka bisa kita simpulkan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 5/2 dalam kurung kuadratin, atau bisa kita terjemah menjadi 25/4. Kalau kita jadikan pecahan campuran gimana? 6 1/4.
4. Ini saya rasa mudah ya. Kalau kalian memahami konsep bentuk bilangan pecahan campuran waktu kalian di SD dan SMP, saya rasa ini sudah paham sekali ya akan aturan ini. Nah, kalau misalnya kalian nggak paham, nanti silakan kontak saya atau beri komentar di channel YouTube saya yang saya sertakan di halaman yang pertama tadi. Oke, lanjut. Oke, R-nya kita jadikan pecahan desimal ya, 1,1. Nah, ini nggak usah bingung, sama dengan tadi, berarti 1,1 itu dikuadratin, berarti gimana? Nah, ini kena hasilnya jadi 1,21. Ini juga pernah kalian pelajari waktu di SMP, bagaimana mengalihkan bentuk bilangan desimal ke bentuk desimal yang lain. Nah, seperti itu ya. Jadi 1,1 itu dikuadratin adalah 1,21. Nah, seperti itu ya. Oke, yang keempat, R-nya dalam bentuk akar nih, akar 3. Nah, waktu di kelas 10 masih ingat gak? Kalian belajar tentang bentuk akar dan logaritma. Nah, seharusnya kalau kalian sudah memahami bentuk akar dan logaritma, sudah paham dong bagaimana kalau akar 3 itu dikuadratin. Ingat, kalau akar 3 kuadratin kan artinya sama dengan gimana? Akar 3 dikalikan dengan akar 3. Kalau dalamnya sama diapain? Tinggal coret aja akarnya. Jadi tinggal keluar isinya. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 3. Sampai sini udah pusing? Mau lanjut? Oke, lanjut ya. Soal nomor 2. Persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0 melalui titik 3,1 adalah. Nah, untuk memahami ini kita lebih baik menggambarkan dulu. Kalau kalian nggak gambar, saya rasa agak sulit ya. Kenapa? Karena di sini hanya diketahui titiknya. Nah, sedangkan kita perlu apa nih? Kita perlu R atau jari-jari. Oke, lanjut. Atau kalian bisa gambar sendiri, atau saya gambarkan. Oke ya, lanjut ya. Ya, ini caranya. Misalnya lingkaran berpusat sekian dengan R sekian ya. Nah, seperti ini kan? Karena melalui. Nah, sebenarnya kalau cara saya itu kan kalian sebenarnya nggak perlu gambar grafik ya. Karena kenapa? Ini kan melalui titik 3,1. Nah, 3 ini kan adalah simbol dari X dan min 1 adalah simbol dari Y. Nah, tadi gimana cara nyari konsepnya, nyari R-nya kuadrat itu? Berarti kan kita nyari sisi miringnya ya. Berarti 3 kuadrat ditambah dengan min 1 kuadrat atau sama dengan R kuadrat. Jadi 9 ditambah dengan 1. Jadi R kuadratnya adalah 10. Maka persamaan lingkarannya menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 10. Oke. Atau kalian ada yang bisa menggambarkan secara grafik, itu lebih baik lagi. Karena kenapa? Kita menggambar grafik, jadi kita punya gambaran atau kita punya image ya, atau kita punya bayangan bagaimana sih soal itu terbentuk. Nah, seperti itu ya. Oke, soal nomor 3 yang berikutnya. Pusat dan jari-jari lingkaran. Nah, ini kalian lihat dulu dari pola yang ada dalam soal. Kalau depannya itu X kuadrat tambah Y kuadrat, sudah pasti di mana dia pusatnya? Di 0,0, udah pasti. Nah, gitu ya. Nah, ini kenapa R-nya 4? Lihat. Kalau R kuadrat sama dengan 16, berarti nyari R gimana? Berarti kan akar dari 16. Akar dari 16 berapa? 4. Nah, selesai sampai situ. Oke, yang kedua, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2/4. Nah, ini untuk mempermudahnya, coba kita jadikan dulu dia pecahan biasa. Ya, sudah jelas ya. Pusatnya itu sudah pasti di titik 0,0. Coba kalau kita jadikan pecahan biasa jadi berapa nih? 2 kali 4 berapa? 8 tambah 1, 9/4. Nah, berarti kan dia masih R kuadrat. Kalau pengen nyari R gimana? Berarti kan akar dari 9/4. Nah, yang atas kamu akarin. Akar 9 berapa? 3 akar 4 berapa?
2. Jadi 3/2, atau dengan kata lain bisa kita tulis R-nya itu 3/2 atau 1/2. Gampang kan? Nah, ini kalau kalian sudah paham cara merubah bentuk-bentuk bilangan pecahan dari dan ke bentuk sempurna ya. Oke, yang berikutnya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 5. Ini udah pasti ya, pusatnya pasti di 0,0. Nah, sekarang bagaimana R-nya? Ingat, di sini kan yang diketahui kan hanya R kuadrat. Nah, berarti kalau nyari R kuadrat sama dengan 5, berarti R-nya berapa? Ya udah pasti akar 5 dong, kan begitu kan, lawan dari pangkat adalah akar gitu. Saya rasa mudah ya. Oke, lanjut ya. Soal yang berikutnya, persamaan lingkaran yang sepusat dengan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 144. Coba bayangin dulu, ini ada di mana letaknya? Di 0,0 atau di luar 0,0? Ya udah pasti ya, ini ada di letaknya di 0,0. Coba lihat belakangnya. Belakangnya itu kan 144, berarti berapa jari-jarinya atau R-nya? Akar dari 144, jadi 12. Tapi bukan itu yang kita cari, tapi persamaan lingkaran yang sepusat, artinya ada persamaan lain yang dengan jari-jari yang sama dengan 144 R kuadratnya atau R-nya 12 gitu. Oke, lanjut. Tetapi ini ada pengecualian ya dalam soal. Tetapi panjang jari-jarinya setengah dari panjang jari-jari lingkaran. Nah, tadi udah kita bahas nih sebelum masuk ke pengecualian ini kan. Kita tadi sudah sempat singgung nyari R ini gimana dari 144. R-nya kan 12. Nah, kalau kalian sudah simpan angka 12 itu berarti panjang jari-jari setengah dari panjang jari-jarinya. Nah, setengah dari itu berapa? 6, kan jelas ya. Jadi yang dipakai bukan 12 tapi 6. Nah gitu ya, karena soal yang dimaksud adalah panjang jari-jari setengah dari jari-jari dalam soal, kan begitu. Maka persamaan yang barunya berapa? Ya bener ya, ini pembahasannya sudah pasti dia di pusat 0,0 dengan R tadi setengah dari 12 berapa? 6. Maka dapat kita tulis X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 6 kuadrat, atau X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 36. Itu adalah persamaan baru yang jari-jarinya setengah dari soal yang diketahui. Nah begitu. Oke, soal berikutnya. Nah ini agak sulit nih. Kita menggunakan contoh-contoh variabel ya. Jika titik dalam kurung 2A, min 5. Nah, titik ini kan bisa kita asumsikan sebuah alur ya, atau sebuah tujuan yang terletak pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 41. Nah, jadi lingkarannya udah ada, titiknya masih ada yang kurang nih, kita hanya mencari A-nya, maka nilai A adalah, coba bayangkan dulu ya. Oke, sudah bayangkan. Nah seperti ini. Langkah pertama diapain dulu? Nah titik ini, lihat ya, dalam soal itu X kuadrat tambah Y kuadrat ada di titik mana pusatnya? Sudah pasti di titik 0,0. Jangan pikirkan dulu akar 41 ini, jangan ya, karena nanti belakangan ya. Oke, lanjut. Nah, lihat di sini. Tadi saya sempat singgung nggak? Titik ini kan berarti titik itu kan ada pertemuan antara titik X dengan titik Y. Nah, ini kita jadikan 2A ini sama dengan X, min 5 sama dengan Y. Nah, untuk masukkan ke sana, untuk mencari apa? Untuk mencari jari-jari ya, sama dengan tadi. Berarti X kuadrat tambah Y kuadrat. Di mana X-nya? X-nya yang ini. Berarti 2A kuadrat ditambah min 5 kuadrat sama dengan 41.
Ingat, kita baru mencari nilai R-nya, belum penyelesaian akhirnya ya. Nah, seperti itu. Oke, kita masukkan. Cara ini gampang aja. 2A kuadrat, 2 pangkat 2 berapa? 4. A kuadrat, ya A kuadrat kan gitu ya. Ditambah min 5 kuadrat, artinya min 5 kali min 5 sama dengan 25, sama dengan 41. Nah, ini menggunakan hukum apa nih? Hukum apa nih? Distributif atau pindah ruas? Nah, pindah ruas ya. Coba kita lihat rumusnya. Jadi, yang ada variabel kita tahu depan, 41 dikurangin kan pindah ruas dia sama dengan 16. Jadi hasilnya adalah, nah, hasilnya 4, A sama dengan 4, A sama dengan 2 atau min 2. Nah, sekarang gini, kenapa hasilnya langsung 4 dengan 2? 41 kurangin 25 berapa? 16 ya. Nah, berarti kan masih ada sisa 4A kuadrat sama dengan 16. Oke, berarti kan A kuadratnya sama dengan 16 bagi 4. Berapa? 4 kan? Nah, berarti A-nya sama dengan 4. Nah, ingat di sini, kalau misalnya ada hukum seperti bilangan berpangkat, ya, maka jawabannya ada 2. A sama dengan 2 atau A sama dengan min 2. Nah, seperti itu. Jadi jangan apa? Jangan berpikiran berapa Pak akar dari 4. Jangan jawabnya 2. Jawabnya itu kalau kalian sudah jenjang SMA atau SMK, kalian jawabnya adalah 2 atau min 2. Karena apa? Di situ ada kalimat plus minus akar 4. Nah, berarti jawabannya ada 2 atau min 2. Nah, seperti itu. Oke, soal berikutnya bagaimana? Kita lanjut atau kita skip dulu? Oke ya, nanti ada masanya, kita akan break dulu setelah ini ya. Oke, kita lanjut dulu. Soal nomor 6. Bersama lingkaran yang berkoordinat ujung-ujung diameternya di 2,1 dan B min 2,1. Nah, sekarang coba kalian pahami dulu ya. Pengertian diameter itu apa? Diameter itu apa artinya? Setengah lingkaran ya. Jadi kalau jari-jari adalah apa? Jari-jari adalah setengah dari lingkaran. Tapi kalau misalnya diameter ujung ke ujung. Nah, ini kan ada ujungnya. Ujung dari A ke B. Coba kita gambarkan dulu dengan sketsa ya. Nah, seperti ini. Ada sebuah lingkaran bulat dengan titik asal ya. Titik asalnya saya bikin A-nya di sini 2,-1 dengan B-nya misalnya di sini min 2,1. Nah, kalau kita tarik garis lurus itu kan membentuk suatu diameter ya. Nah, artinya membelah lingkaran itu menjadi 2 bagian. Nah, seperti itu. Nah, tapi yang dicari sini apa? Kalau dalam lingkaran, persamaan lingkaran, jari-jari. Nah, kita nggak tahu nih bagaimana cara mencari jari-jari yang diketahui oleh 2 titik yang dimaksud dengan diameter. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Oke, kita asumsikan diameter adalah panjang AB nih. Ya, atau boleh kebalik gak Pak? AB dengan A ya, boleh-boleh aja, cuman koordinatnya jangan kebalik. Nah, seperti itu ya. Ini konsep dari diameter. Nah, berarti kenapa saya tulis akar dalam kurung min 2, min 2. Nah, di sini min 2 saya tarik dari garis lurus, garis yang B min 2 X ketemu dengan X min 2 dikuadratin ditambah ya. Satu dari mana nih? Nih, titik yang B. 1 min itu artinya simbol ini ya untuk mencari jarak dari titik ya. 1 min 1 di titik A. Jadi 1 min 1 berapa? 2 kuadrat sama dengan 4. Min 2 kuadrat berapa? Min 4 kuadrat 16 kan gitu ya. Oke, lanjut. Jadi hasilnya adalah akar 16 ditambah dengan 4 sama dengan akar 20. Nah, ini saya sederhanakan menjadi 2 akar 5. Ingat,
ini caranya menyederhanakan bentuk pangkat dan akar ada di kelas 10 waktu kalian saya ajar di semester 1 ya. Kalau ini nggak paham, coba kalian lihat buku di semester 1 yang saya ajarin, atau kalian bisa membuka channel saya. Di situ ada mata pelajaran akar dan pangkat ya. Nah, di situ. Oke, saya rasa ini saya skip aja, ini mudah ya. Jadi akar 20 itu sama dengan 2 akar 5. Dapat dari mana 2 akar 5? Nah, di sini coba kita jadikan bilangan prima itu berapa aja sih? Coba sebutin. 2, 3, 5, 7 dan sebagainya. Nah, sekarang gini. Kalau akar 20 itu perkalian berapa? Yang salah satu kalau dikali hasilnya bisa tarik akar. Nah, berarti kan 20 itu kan 4 kali 5 ya. Nah, sekarang gini, akar 4 kan sama dengan 2, bener kan? Akar 5 berapa? Ya akar 5, jadi mentok sampai situ. Jadi hasilnya 2 akar 5. Nah, ini materi ada di kelas 10, silakan kalian review lagi ya. Jangan sampai nanti kalau kalian ketemu dengan saya di kelas 12 bentuk akar dan pangkat tidak bisa, wah bahaya itu. Nah, gitu. Oke, jadi hasilnya sekian. Karena diameternya adalah 2 akar 5, sebenarnya apa sih yang kita cari dari persamaan kan ini adalah jari-jarinya ya. Tadi kan berapa diameternya? 2 akar 5. Ingat, jari-jari adalah setengah dari diameter. Jadi tinggal kamu kalikan aja. Setengah dikalikan 2 akar 5, tinggal coret nih. 2 ketemu 2 kan habis 1 kan? Berarti jari-jarinya tinggal sisa akar 5 dalam bentuk sentimeter. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini ya gambarannya ya. Nah, berarti yang tadi kita hubungkan adalah titik A dengan titik B dengan pusat di sini. Ya, ingat pusatnya. Nah, ini pusatnya kan kita kan sudah paham, sudah pasti ini 0,0. Cuman untuk membuktikan apakah ini benar di titik 0,0, sebenarnya ada konsep lain. Nah, ini konsepnya ya. Nah, seperti ini. Ayo, dapat dari mana nih angka ini ya? Kenapa dia per 2? Kenapa nggak per 4 aja? Kenapa nggak per 5? Nah, ingat ya, tadi kita kan punya konsep jari-jari adalah setengah dari diameter. Nah, sama dengan tadi, saya lebih suka titik yang belakang ya ditambah dengan titik yang depan. Berapa yang belakang itu? Ya belakang dari B ya. Berarti min 2 ditambah dengan 2. Kenapa bagi 2? Nah, ini kan setengah dari diameter. Berarti kan jari ini untuk nilai X yang depan ini ya. Koma, ini apa nih? Ini untuk nilai Y sama dengan tadi. Kalian konsisten ya. Jika dimulai dengan titik yang belakang, semuanya harus titik belakang. Tidak boleh kalian campur aduk. Kalau saya lebih suka tadi yang belakang dulu baru yang depan. Oke, coba ini angka 1 dari mana? Ya, titik B kan di 2,1 ditambah yang mana nih? Min 1. Ya, titik A, min 1-nya dalam kurung per 2. Kenapa bagi 2? Ya tadi alasannya. Karena setengah dari diameter. Nah, gitu. Min 2 tambah 2 berapa? 0. 0 bagi 2 ya 0 kan gitu. Terus 1 tambah min 1 habis 0 ya. 0 bagi 2 0. Ya, terbukti ya. Berarti koordinatnya adalah di titik 0,0. Nah, cara ini nanti dipakai untuk menentukan di pelajaran selanjutnya ya, di materi berikutnya. Bagaimana kalau misalnya pusatnya itu belum kita ketahui atau di luar 0,0. Jadi konsep ini coba kalian pahami dulu. Kalau perlu kamu tulis di buku tulis ya. Nah, seperti itu. Oke, jadi persamaan lingkarannya yang tadi kita jadikan soal dengan jari-jari akar 5 dan pusat 0,0 adalah, nah karena dia ada di pusat 0,0 maka X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan akar 5 dikuadratin. Ini pelajaran kelas 10 masih sama. Kalau akar 5 dikalikan akar 5 yang dalam sama gak? Sama. Kalau sama berarti tinggal colet akarnya, jadi sisa tinggal 5. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 5. Oke, sudah pusing ya?
Ya, saya harap kalian lebih semangat ya, karena di kelas 11 ini materinya akan lebih berat dengan bobot yang lumayan berat dibandingkan waktu kalian di kelas 10. Ya, seperti itu. Oke. Materinya untuk kali ini cukup sekian saja. Nggak usah banyak-banyak ya, yang penting bermakna dan kalian paham. Ya, sampai jumpa di video tutorial persamaan garis singgung yang kedua. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.